Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Dandov 91. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, yang mana tepat pada hari ini video dibuat. Nanti malam adalah malam takbiran dan besok sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sambil menunggu hari ini saya mau membahas tentang Tamiya lagi, sambil belajar lagi dari beberapa pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Terutama di sini adalah yang mana saya lihat beberapa race, beberapa pertandingan yang lalu-lalu, saya lihat banyak dari teman-teman Tamiya, racer-racer Tamiya, mobilnya itu cenderung ke kanan atau cenderung sender ke kanan, kalau enggak ke kiri, kalau enggak ya lurus. Nah, jadi dari tiga itu yang mana yang cocok dengan sirkuitnya. Nah, saya mencoba membuat seperti itu, ya lumayan, mobilnya lumayan mau menggok ke kanan, jadi mobilnya udah mau jalan ke kanan gini. Nah itu sama gak ke kiri ya gitu. Nah, ternyata pengaruhnya itu ada di ban. Nah, ukuran ban itu juga sangat-sangat berpengaruh ya guys. Jadi kalau kita mau agak sender atau hender ke kanan, ban yang sebelah kanan itu harus lebih kecil daripada yang di sebelah kiri. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti ini videonya teman-teman, yang mana mobil sudah mau membelok ke arah kanan. Nah, kalau teman-teman misalnya membeli ban atau bikin ban sendiri, terutama untuk yang beli, untuk yang pemula seperti saya ini, saya biasanya order minta ban yang sender seperti itu. Jadi nanti ketika datang, ketika dipasang, mobilnya sudah bisa sender seperti itu. Nah, kenapa mobil sender itu sepertinya lebih enak? Nah, ini saya mengikuti beberapa race, ada sedikit video untuk mobil saya, tapi tidak banyak seperti ini. Tapi di sini banyak improve yang saya lakukan, jadi tetap improve lagi ketika kita main di race. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itu pengalaman yang bisa saya bagikan, mana di race-race sebelumnya itu saya menggunakan gear coklat merah, tapi kemarin saya mencoba menggunakan gear hijau biru. Ini masih ya, ini menggunakan gear hijau biru. Ternyata susah juga untuk mencari kecepatan di gear hijau biru. Nah, ini menggunakan gear hijau biru, gear hijau biru seperti ini, yang mana berusaha memadatkan dari yang baterai, kemudian dinamo, itu susah sekali. Saya tidak punya skill dan tidak punya pengalaman di situ. Ternyata memang susah sekali untuk
mencari speed, apalagi untuk di speed Dinamo Mabuchi SMC di kecepatan 21 itu ternyata sulit sekali saya mencobanya, teman-teman. Yang mana baterai full pun gak bisa, karena mungkin salah satu faktor charging casan saya juga tidak memadai. Saya rasa seperti itu dari yang saya olah-olah kemarin, nggak jadi juga gitu. Kecepatan saya paling mentok itu hanya di kecepatan 20, paling sering di kecepatan 19, padahal di chargernya tertulis voltnya itu udah 151, 150, itu tetap tidak bisa naik. Kemudian saya tanya-tanya, itu baterainya harus dipadatkan, caranya di break in, tapi di break in asal break in juga nggak akan jadi harus dipadatkan. Saya kurang tahu caranya seperti apa, yang jelas seperti itu, katanya bisa dipadatkan dengan gear hijau biru, itu kecepatan bisa sampai 21, 22. Wow, gimana itu coba caranya? Saya juga nggak tahu, padahal ini baterai saya beli itu sudah break in, tapi nggak tahu break in beneran atau enggak, nggak tahu, saya kurang tahu juga. Nah, di situ pengalaman saya. Tetapi yang sini ingin saya tekankan adalah ketika mobil sender itu memang kita lebih enak, kawan-kawan, lebih ayem mobilnya, dia lebih anteng. Itu kalau menurut pendapat saya kemarin ya, ketika main gearnya hijau biru, mobil agak sender, itu ternyata lebih enak. Saya kemarin pakai sender kanan, nah berarti sebelah kanan pakai ban yang lebih kecil, nah itu lumayan enak, teman-teman, seperti itu. Nah, ini baterai saya menggunakan ini sudah saya coba cas. Nah, ini tulisannya full, tapi voltnya di 150. Sepertinya yang tidak recommended ini charger saya, teman-teman. Kalau yang di sini, ini 51, ini 50, ini juga 50, yang 51 hanya di sini. Nah, saya punya ini. Nah, biasanya kalau kemarin ini dan ini, nah ini kalau dipakaikan ini discharger, kalau mungkin baterainya padat, itu sampai mungkin kalau yang pakai ini itu lebih enak ngetarannya, karena lebih enak aja kalau saya daripada yang menggunakan charger saya ini. Nah, itu di angka 3, kalau saya kemarin itu tembus di 3,5. Kalau ini enggak tahu ini, karena baru di cas. Nah, ini di angka 3. Nah, kemarin saya sempat di angka 3,7, di sininya 3,07, tapi rata-rata 3,05. Itu di kecepatan 10 maksimal kecepatannya ketika pakai speed checker. Nah, seperti itu. Ini saya cas lagi, coba kita tunggu sampai voltasenya di 150-an.
Nah, kembali lagi ke ban. Untuk ini tidak, bannya ini sepertinya tidak sender. Oh, sender. Oh, ini, nah ini ada tandanya. Biasanya kalau ada yang ada tandanya dia lebih kecil. Biasanya seperti itu. Ya, lebih kecil. Nah, saya punya berbagai macam ban, tapi jatuh semua. Saya punya berbagai macam ban. Ini mohon maaf saya agak pilek. Jadi ya, nah ini ada berbagai macam. Nah, ini yang sudah kita tandai. Misalnya kita mau sender kanan, misalnya kita mau sender kanan. Nah, ini kita wajib punya ini. Misalnya ada tanda atau ada titik itu sekitar 26 pas ya. Sedangkan yang tidak ada titik itu biasanya dia lebih besar. Nah, di angka 264 kayak gitu. Lumayan kan jaraknya. Sama halnya juga dengan yang ini. Jika ada titiknya ini kan beda-beda ukurannya. Nah, ini 263. Ini 264, hanya selisih sedikit. Nah, gitu. Kira itu pengalaman saya kemarin, teman-teman. Itu. Mungkin teman-teman boleh komen di komentar tentang mobil Tamiya, sender dan enggaknya, kemudian tentang kecepatan dinamo kalau pakai gear hijau biru. Nah, kira-kira pernah sampai di kecepatan berapa? Kalau saya mentok 20 10 itu udah paling kenceng, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tuh. Nah, ini kita mencoba di sini nah ini malah 298, malah turun. Susah karena chargernya ternyata itu sangat-sangat pengaruh, teman-teman. Saya kira charger itu asal charger aja bisa ngecas gitu udah, ternyata ngaruh. Apalagi kalau kita pakai gear hijau biru itu sangat amat kerasa sekali pakai gear itu. Jadi ya, oke, kita coba saja. Oke, kita coba. Ini saya sudah punya speed checker. Kemudian ini pakai dinamonya SMC ya kawan, karena saya hanya punyanya di dinamo SMC. Coba untuk di kecepatan. Mungkin teman-teman boleh merekomendasikan kira-kira kalau untuk charger baterai itu bagusnya yang mereknya apa, yang kira-kira harganya terjangkau seperti itu ya. Nah, kita mencoba untuk melihat speed dari Tamiya-nya ini dengan gear hijau biru voltase 1,52. Ini sudah mentok sekali ini di charger saya, ini udah mentok ini 152, ini udah sangat mentok sekali ini, seperti ini 152. Mohon maaf teman-teman jika
banyak suara kendaraan karena ya kalau libur seperti ini rame di depan rumah. Nah, oke, kita nyalakan dulu untuk cekernya. Nah, ini kita tes baterai kita yang tadi 1,52 volt. Kita lepas dulu ini untuk yang kunci baterainya ya teman-teman ya, 1,52. Kita pasang saja. Kecepatannya berapa? Kecepatan maksimalnya di 20.34 teman-teman. Di 20.34, nggak sampai 21 kan, di 1,5 volt. Nah, jadi kecepatan maksimalnya tadi adalah di 20.34. Itu sudah paling maksimal dari baterai saya menggunakan gear hijau biru. Nah, tapi rata-rata teman-teman racer itu kecepatan mereka itu bisa sampai 21, 22. Wow, itu saya nggak tahu gimana caranya mencari, cuma saya dapat info itu kuncinya ada di baterai dan juga di break-in dinamo, katanya seperti itu. Nah, baterainya diapakan? Saya bilang baterainya di break-in, dipadetin. Padahal saya juga sudah beli baterainya adalah sudah baterai kondisi sudah di break-in, tetapi ya nggak bisa untuk 21. Itu saya sangat kesulitan, sehingga di babak-babak atas nggak tahu mobil yang lain tuh begitu kenceng-kenceng pakai gear hijau biru itu kenceng. Nah, jadi cenderungnya saya lebih tertinggal. Kalau untuk stabil mobil memang lebih adem menggunakan gear hijau biru menurut saya. Lompatannya tidak terlalu jauh, pokoknya dia lebih adem. Kalau pas kecepatannya dia lebih adem, nah, itu. Jadi mobilnya nggak banyak goyangan dan macam-macam, pokoknya lebih adem, enak gitu loh. Kalau dilihat mobilnya anteng nempel di trek menggunakan gear hijau biru. Agak sender ke kanan karena treknya lebih enak pakai sender kanan. Nah, itu tergantung nanti improvisasinya seperti apa. Nah, kemudian juga membuat baut sender, baut derajat kok, baut sender, membuat baut derajat. Nah, mungkin fungsinya untuk salah satunya adalah untuk men-setting di roller tabung ini juga, atau memungkinkan kalau semisalnya kita biasanya di lapangan atau di track ini kita kurang derajat. Nah, daripada kita memiringkan di sini nanti malah sasisnya yang jadi korban. Kalau kita nekat bikin agak sender yang sini terus bautnya dimiringin gitu loh, malah nanti dia jadi korban. Mending kita bikin baut yang derajat. Nah, caranya gimana? Membuatnya dengan alat sederhana aja, bikin baut derajatnya. Kalau saya cuma modal tang, ya agak karatan dikit nggak apa-apa, tapi ini berfungsi sekali karena alatnya sangat
sederhana sekali. Nah kemudian tarap ini kunci Inggris. Nah ini sangat-sangat sederhana sekali ya. Jadi intinya dengan alat-alat sederhana aja lah untuk melengkapi apa yang saya butuhkan biasanya. Nah ini saya punya baut misalnya contoh. Nah ini bautnya masih. Nah ini ya. Nah caranya kalau saya tinggal saya jepitkan aja di tangnya. Nah, saya jepitkan seperti ini. Jepitkan aja. Nah jepitkan. Nah, seperti ini kemudian lalu dipaskan seperti ini. Ini yang kencang. Hati-hati untuk menekannya. Saya putar dikit seperti ini. Seperti ini dikit. Nah ini saya nggak terlalu banyak untuk membuat derajatnya. Nah ini sudah agak terbentuk derajat. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini sudah untuk derajat kan. Nah sudah. Nah itu sudah agak. Nah masih kurang. Oke kita tambahin lagi supaya lebih mantap. Hati-hati jangan sampai jeratnya hilang. Pelan-pelan saja. Nah insya Allah ini sudah bisa. Sudah agak sender, sudah membentuk derajat. Nah tapi saya tidak terlalu banyak untuk membuat derajatnya, hanya sedikit. Oke ini nggak kelihatan. Nah derajat. Nah membuat derajat. Nah, tergantung ukuran teman-teman mau dibuat seberapa ukuran derajat bautnya. Nah itu kalau posisi teman-teman butuh untuk membuat ini settingannya agak diderajatkan daripada kita ngorbanin sasis. Miring itu mending sesuai lubang tetapi bautnya sudah dibuat derajat. Nah misalnya seperti ini saya membuat yang di bagian belakang. Nah ini bautnya ini sudah derajatnya. Nah, kenapa saya agak derajat ke atas? Karena supaya dia kalau nempel track ya, supaya nempel, kalau dia nempel track itu dia lebih neken ke bawah tuh. Jadi ketika diloncat dia nggak terlalu tinggi seperti itu. Kalau nggak diderajatkan, kalau ini kan goyang. Kalau nggak diderajatkan posisi ininya kan gini berarti ya kan. Nah ini goyang, baru kan ketika diangkat gini. Nah, karena posisinya seperti ini saya derajat sedikit supaya dia bisa agak lurus. Nah supaya dia agak lurus dengan ini. Jadi rollernya ini nggak naik ke atas. Nah seperti itu. Tapi ini hanya settingan ala-ala saja, sebenarnya ala-ala saya saja. Ketika di track masih banyak improvisasi yang bisa kita lakukan. Yang jelas pengalaman kita harus mencoba semuanya. Harus mencoba dari ukuran roller ini, terus ukuran ban dan macam-macam. Oh iya, kalau pengalaman saya kemarin, kalau ban depan itu lebih besar daripada ban belakang, itu mobil itu cenderung mangap ya gini ya, bener enggak sih?
dia cenderung mangap. Tapi kalau ban depannya agak kecil daripada yang belakang, dia turunnya bisa gini. Nah, bisa gitu. Yang saya lihat seperti itu. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau bingung bikin sender seperti itu, kalau mau disenderin banget ya, dan ini harus lebih kecilkan lagi. Nah, seperti itu. Kalau ternyata kita beli kurang kecil, itu kita bisa pakai manual yang seperti yang cara saya di video saya yang sebelumnya. Itu kalau untuk sender mau sender kanan atau mau sender kiri, itu seperti itu. Kalau lurus ya berarti ininya sama, berarti ban ukurannya yang kiri dan kanan sama gitu. Kemudian yang saya masih bingung adalah gimana caranya dengan gear hijau biru speed bisa sampai 21 22, sedangkan ini tadi saya coba itu hanya di kisaran 20 30 20 34, itu udah maksimal. Voltasenya tadi 152 tuh, katanya masih bisa dipadatkan lagi sampai 153 154 katanya, dan nanti bisa naik lagi. Terus kemudian juga ada yang bilang kalau chargernya kurang padat, kurang recommended, intinya seperti itu. Nah, kemudian cara untuk membuat baut derajat dengan ala-ala itu pakai tang tadi, nggak dengan pakai kunci Inggris, ya sederhana aja. Karena saya bingung mau bikinnya pakai apa ya kan, dipukul pakai palu nanti derajatnya rusak. Tapi kalau pakai alat yang tadi ya memang ada cacatnya tapi tidak terlalu banyak, dan itu masih masuk kok di sini di Tamiya-nya. Nah, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau ada teman-teman yang ingin berbagi ilmu juga boleh komen di komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.